taku moyak koyake yai koyake. Meta Op Ang Minahasa Waya Channel. Disclaimer. Yang ada di dalam konten video ini adalah rangkuman dari berbagai sumber yang menjadi versi Minahasa Waya Channel. Jika ada perbedaan sudut pandang, silakan ikuti versi yang menurut Anda benar. Please enjoy this video. Siri Wangkotabea, Karapi Karya, Minahasa Waya Channel. Di konten kali ini, Meminca akan membahas mengenai salah satu tingkatan langit di dalam kepercayaan agama Malesung Tua. Tingkatan langit tersebut biasa disebut dengan Langi Kasosoran. Langi Kasosoran dipimpin oleh Apo atau Opo Sumendap. Langit ini bersifat air dan tanah yang membersihkan kehidupan. Adapun langit Kasosoran ini diselubungi kegelapan pekat sepanjang masa. Langit ini adalah batas antara alam manusia dan alam gaib. Maka disebutkan di suatu tempat dekat Turintana di tanah Malesung ini, di mana terdapat pegunungan, maka salah satu puncaknya adalah pintu gerbang memasuki langit Kasosoran. Tidak semua mata manusia dapat melihat gerbang atau portal tersebut, hanya orang tertentu seperti walian yang dapat melihatnya, namun semua mukur atau mukut atau roh yang sudah meninggal akan masuk gerbang atau portal ini dan melalui jalan pendakian ini untuk meninggalkan Kayobaang atau bumi, menuju ke langit Kasosoran. Baik mukur, atau mukut atau roh yang baik maupun yang jahat akan melewatinya. Di dalam kegelapan yang pekat ini semua mukur, atau mukut atau roh menetap untuk beberapa lamanya, menunggu untuk diadili. Maka keadaan di tempat tersebut adalah sangat sunyi, kecuali rintihan pelan penyesalan, karena merenungi perbuatan di kehidupan mereka saat hidup sebagai manusia. Opo Sumendap dengan Opo pembantunya bertugas untuk membimbing dan menguatkan para mukur atau roh untuk menghadapi kenyataan yang ada. Opo Kumendong adalah seorang pembantu atau asisten dari Opo Sumendap. Opo Kumendong disebut sebagai penjaga pintu gerbang perbatasan. Semua mukur atau roh yang akan masuk ke langit Kasosoran dikenakan syarat kewajiban yang harus dipenuhi. Opo Kumendong berhak menolak para mukur atau roh itu masuk, dan bila mana mukur atau roh itu ditolak untuk masuk ke langit Kasosoran, maka celakalah para mukur atau roh tersebut, karena dia akan mengembara atau bergentayangan dengan diberi beban dosa yang lebih berat. Maka para roh yang mengembara atau bergentayangan akan mengalami dua hal, yakni semakin lama mereka mengembara bergentayangan di alam Kayobaang atau bumi ini, semakin besar kesalahan yang akan dituntut kepada mereka. Karena 9 hari mengembara bergentayangan di alam Kayobaang atau bumi sama dengan menambah 1 kali seluruh kesalahan atau dosa yang sudah diperbuat semasa hidup sebagai manusia. Mukur atau roh yang masih mengembara bergentayangan ini masih terkena pengaruh kuasa-kuasa keseimbangan dari ke-9 empung atau Siuuse Empung Wangko Malesung baik langsung maupun tidak langsung. Jika ada yang belum tahu ke-9 empung tersebut bisa dilihat di konten sebelumnya di channel ini. Mereka akan sama seperti manusia yang akan terus-menerus membuat kesalahan atau dosa. Dengan demikian, beban tuntutan kepada mereka akan semakin berat. Mukur atau roh harus membayar suatu kewajiban. Beberapa contoh adalah sebagaimana berikut. Bila dia semasa hidup banyak menipu atau memeras dan oleh karenanya menjadi kaya, dia harus mengembalikan sebagian hartanya dan semakin banyak yang dia kembalikan, semakin baik untuknya supaya diringankan dosanya. Maka dia harus pula menyerahkan sejumlah binatang persembahan untuk dibagikan kepada orang susah. Seorang kaya yang lurus hidupnya dan banyak membantu sesamanya tidak dibebani pembayaran kesalahan. Namun bila dia memberikan binatang korban untuk dibagikan kepada mereka yang susah, pasti keluarga yang ditinggalkan akan mendapat berkat yang lebih baik. Orang yang miskin dan hidup lurus tidak dibebani apapun juga. Namun bila mereka berusaha untuk memberi hewan korban, walaupun hanya seekor, pasti keluarganya akan diberikan berkat hidup yang lebih baik, dan lain-lain. Maka harta pembayaran balas itu ditentukan oleh keluarga yang bersangkutan, terkecuali ada pesan khusus dari mukur bersangkutan melalui para walian kepada keluarganya yang ditinggalkannya. Binatang korban untuk dibagikan haruslah berjumlah ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, dan sebanyak 9. Binatang korban itu adalah babi. Ayam dapat pula dijadikan binatang korban. Adapun segala sesuatu mengenai peraturan korban adalah menjadi wewenang para walian. Menurut ketentuan yang sebenarnya, khusus untuk binatang persembahan babi, ada ketentuan pembagiannya. Adapun hati babi,
Setelah dilihat tanda nasib, maka bersama otak dan jantung, serta paru-paru dibakar untuk persembahan kepada Empum Walian Wangko. 1 ruas paha belakang untuk para walian. Dari bagian-bagian lainnya yang sisa dibagikan kepada orang susah. Maka ini berlaku untuk 1 ekor babi. Maka untuk binatang persembahan lainnya berlaku hal yang sama. Untuk binatang persembahan kecil, seperti ayam berlaku pembagian per 1 ekor, yaitu seekor yang dipilih untuk melihat hatinya. Maka kepala, paru-paru, jantung dan hati dibakar untuk persembahan kepada Empum Walian Wangko. Maka 3 ekor dipotong untuk dibagikan kepada orang yang susah. Namun kepala, jantung, dan hati dibakar untuk dia. Seekor ayam dipotong dengan prosedur di atas dan menjadi milik walian. Maka binatang ayam sebagaimana persembahan korban berjumlah paling kurang 5 ekor, dan bila mana ingin dipersembahkan lebih, bertambah 5 ekor dan seterusnya, yaitu 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Maka 15 ekor ayam sama nilainya dengan seekor babi sedang. Adapun binatang babi yang dipakai untuk persembahan adalah babi berukuran sedang atau peranggang dan bukan babi tua. Bagi keluarga yang susah, tidak terkena kewajiban menyerahkan binatang korban karena kesulitan hidup mereka sudah merupakan korban persembahan sehari-hari di hadapan dia. Namun bila mereka mengharapkan sesuatu perbaikan dalam kehidupan, cukup memberi binatang korban sebanyak 5 ekor ayam dengan ketentuan di atas. Walaupun mereka susah, namun 3 ekor ayam yang dipotong akan dibagikan kepada orang-orang susah lainnya. Di samping itu, baik makanan yang dipersiapkan oleh tuan rumah atau makawali maupun yang dibawa oleh pihak keluarga untuk rumumpin atau makaan oleh tuan rumah akan diambil sedikit dari masing-masing jenis dan dengan minuman yang ada. Akan diatur pada suatu tempat tersendiri untuk dipersembahkan kepada para apo atau opo atau leluhur dan kepada mukur atau mukut atau roh dari keluarga yang baru meninggal. Hubungan tingkat langit di atas dari Langi Kasosoran adalah Langi Kapataran dan Sinayawan maupun Kalawakan atau Owakan dan Kasendukan. Semuanya untuk kepentingan mukur atau mukut atau roh manusia yang akan berakhir masa hidupnya Sinayawan. Dan proses selanjutnya dari mukur atau mukut atau roh manusia yang sudah meninggal untuk dituntut di Langi Kalawakan atau Wakan yang akan dibelah di Langi Kapataran dan diadili di Langi Kasendukan. Hubungan di bawah Langi Kasosoran adalah kayobaan atau bumi tempat manusia hidup. Selain tugas yang dapat dibaca di atas, terdapat pula tugas lainnya seperti berikut ini. Opo Sumendap berkuasa menggerakkan angin dari keempat mata angin, serta mengatur peredaran musim. Bila mana Opo Sinendenan adalah Opo yang mengatur dan menciptakan air untuk membasahi Kayobaang Malesung. Maka Opo Sumendaplah yang akan menggerakkan air tersebut melalui kekuatan hembusan angin ke tempat-tempat yang dibutuhkan. Opo Sumendap yang disebut berkuasa atas angin juga memberi pertolongan kepada manusia sesuai sifat kuasanya itu. Oke, cukup sekian pembahasan mengenai Langi Kasosoran dan sang pemimpinnya yaitu Opo Sumendap. Yuk di like, komen dan share. Subscribe dan aktifkan loncengnya, maka sebenarnya Soba Uni.